Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ya di video saya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem linier multidimensi orde 1 masih dalam topik pembahasan sistem dinamik diskrit. Nah, baik. Pertama saya akan menjelaskan dulu ya. Sistemnya ini bentuknya berupa matriks ya. Jadi misalkan karena ini dia multidimensi, sehingga matriksnya bisa kita nyatakan misalkan sebagai x1t plus 1, x2t plus 1, dan seterusnya ya sampai xnt plus 1. Dengan matriks koefisiennya ini mulai dari A11 sampai ANN, kemudian yang ini x1t sampai xnt ditambah dengan B1 sampai Bn ya. Nah, kalau kita buat dia menjadi suatu persamaan, maka kita akan punya persamaan seperti ini. Ya. Nah, di sini state variabelnya kita dalam xt ya. Sehingga kalau misalkan kita punya inisial nilai awal untuk xt, berarti nilai awalnya di x0 ya. Dengan masing-masing tadi karena multidimensi, jadi ada x1t, x2t sampai xnt. Berarti kita akan punya nilai awal yang banyak ya. Mulai dari x10, x20, x30 dan seterusnya sampai xn0. Dan nilai awal ini harus selalu diberikan ya agar kita bisa mencari state variabel yang lain. Nah, state variabel di sini tadi sudah saya katakan ya, dia dalam xt, kemudian tadi yang xt plus 1 ini merupakan state variabel yang selanjutnya gitu ya, karena kalau kita mau mencari xt plus 1, maka kita terlebih dahulu harus punya state variabel yang xt yang sebelumnya ya. A-nya tadi matriks koefisien dan B-nya juga matriks kolom ya. Isinya koefisiennya mulai dari 1, 2, sampai n ya. Ini juga sama. Nah, karakteristik dari solusi ini sama halnya dengan sistem linier yang satu dimensi. Jadi, dia merupakan trayektori dari setiap state variable xt. Ya, jadi ini trayektori dari ini ya, mulai dari T0 sampai theta hingga. Dari sistem yang kita punya, yang seperti ini. Nah, maka untuk menentukan state selanjutnya, kita misalkan pada saat T sama dengan 0, ya, kita akan punya x0, di mana x1-nya ini bergantung pada x0. Jadi x1 sama dengan A x0 plus B, kemudian x2-nya A x1 plus B, atau karena tadi x1-nya sudah kita cari, maka kita bisa substitusi nanti menjadi A kuadrat x0 ditambah AB tambah B ya. Jadi yang ini tinggal kita substitusi saja. X0-nya jadi A x0 ditambah B, kemudian ditambah lagi B yang dari x2 ya, gitu. Dan seterusnya, sehingga jika diperumum, ini xt ini bentuknya akan seperti ini ya. A T x0, A T-1, kemudian kali B, A T-2 kali B. Nah, kita lihat bahwa yang pertama ini memuat state inisial ya, ATX0, maka kita bisa nyatakan xt sama dengan ATX0, sedangkan dari sini ke sini dia semuanya memuat B, maka yang B ini bisa saja kita keluarkan ya, dan ini karena dia ada deret dari A ya, A-nya itu bisa meningkat gitu ya, mulai dari I sampai T-1, maka kita nyatakan sebagai seperti ini ya, notasi sigma dari AI kali B. Ya, nah ini yang disigmakannya adalah hanya yang A pangkat I. Ya, sehingga boleh saja kita tulis sebagai ATX0 ya. Kemudian B-nya kita keluarkan, baru kita nyatakan sigma dari A I ya.
gitu ya, bisa juga seperti itu. Nah, lalu kita akan punya lemma. Lemma ini menyebutkan bahwa jika kita punya deret ya geometri seperti ini sama dengan ini ya. Nanti lemmanya kita bisa langsung ambil saja ya, dengan syarat I min A-nya, I-nya ini dalam matriks ya. Jadi I-nya matriks identitas dan A-nya tadi matriks koefisien, itu tidak boleh sama dengan 0 ya selisihnya. Nah, untuk membuktikannya ini ada cara khusus. Jadi kita yang inverse ini karena dia dalam matriks, kalau kita buat ke sebelah sini ya, ke sebelah kiri, ke ruas kiri, jadinya seperti ini kan. Nah, maka kita akan membuktikan nih bahwa sigma I sama dengan 0 sampai T-1 dari AI ya, I-nya di atas, dari A I kemudian dikali dengan tadi 1 min A ya, karena dia pindah ruas jadi kita inverse-nya hilang. Ini harus sama dengan 1 min A pangkat T ya. Nah, perlu diperhatikan yang di sini T-nya bukan transpose ya, tapi dia pangkat T. T-nya dari yang state terhadap waktu T ya. Nah, maka ini bisa kita nyatakan ya. Yang ini kita kalikan saja. Nah, kalau dikalikan kan jadinya kalau misalkan yang mulai dari 0 berarti kan 1 dikali 1 min A ya. Kemudian untuk si I-nya sama dengan 1 berarti A dikali 1 min A ya. Kemudian untuk yang A-nya 2 berarti A kuadrat 1 min A ya. Dan seterusnya saya akan punya ini sampai T-1 berarti A pangkat T-1 ya dikali 1 min A gitu. Betul ya. Nah, sehingga yang ini kita kalikan, ini jadi I gitu ya. Maaf, ini bukan 1 ya, ini I. Ini juga I. Ya, semuanya pokoknya ini I min A, maaf bukan 1 min A. Ya, ini I min A. Nah, ini kalau kita kalikan, ini kan jadinya I, kemudian yang A-nya ini, yang positifnya ini, dia ngambil dari yang distribusi yang awal. Ya, jadi ini tandanya ngambil yang positif dulu, sampai A T-1 dikali I. Ya, berarti A T-1. Kemudian, yang suku negatifnya ini, diambil dari distribusi dari yang 1 dikali dengan min A, ini min A, kemudian A dikali min A, jadi min A kuadrat, ini keluarkan tanda minusnya ya. Kemudian A kuadrat dikali A min A pangkat 3. Tapi dia berakhirnya sampai A pangkat T. Ya, karena di sini ada perkalian A T-1 dikali dengan A pangkat 1. Ya, sehingga berakhir di AT. Nah, oleh karena itu, ini yang dari sini, ini saling menghilangkan, betul nggak? Sampai ke T, sampai ke A pangkat T-1 ini hilang. Ya, dan yang tersisa hanyalah I ditambah dengan, dikurang dengan AT ya, karena ininya minus dikurang AT. Nah, sehingga terbukti ya, tadi proposisi yang tadi bahwa kalau misalkan kita punya bentuk yang seperti ini, ya, ini sama dengan 1 min A pangkat T. Ya. Oke. Nah, dengan menggunakan hasil dari lemma yang tadi, maka kita akan punya ya state variable xt, itu kan tadi kita nyatakan AT kali x0 ya, kemudian ditambah dengan yang tadi bit B kali sigma dari A pangkat I.
ya. Maka saya akan buat ya ini A T X0 ya, kemudian B kali B. Nah, tadi kita ganti nih, ganti pakai I min AT ya, dikali dengan I min A, kita inverse-kan ya. Nah, yang ini tetap aja ya, tapi saya akan kerja di setelah tanda plus ini. Ini kita substitusi aja, jadinya B, bukan substitusi, maaf, distribusikan ya. Min A, T, B. Ya, kemudian dikali lagi ini ke sini ya. Jadinya ini B kali I, berarti ada oke, kalau gitu saya buat ini aja ya. A inverse. Yang ini jadinya B. Kemudian di sini B A inverse. Ya, yang ini min A TB. Dan suku yang terakhir sama dengan plus AT B A inverse. Ya, yang ininya sama ya, ATX0. Yang ini juga sama ya, ATX0. Nah, kita akan pisahkan ini yang mengandung AT ya. Kan di sini ada X0 ya. Nah, kita lihat nih yang mengandung AT mana lagi. Ya, ini kan. Tetapi yang ini mengandung B dua-duanya. Jadi min B. Terus yang ini jadinya I. Tuh ya. Nah, kenapa I? Karena ini kan AT di AT. Kemudian min B. Jadi ini ya. Min ATB. Ya. Kemudian ini A inverse. Ini untuk yang sebelah sini. Ya. Jadi AT dikali B ya. Dikali B, tapi ini karena min jadi plus ya. Berarti kali A inverse. Ya, ini untuk yang tadi ya bergantung ke AT dan B. Kemudian yang kedua yang tidak ada AT-nya. Ya, berarti kita bisa tuliskan B 1 min, maaf bukan 1, I min A inverse. Ya, untuk mengakomodir yang ini. Ya, sehingga ini nanti kita bisa nyatakan di slide selanjutnya ya. Nah, ya ini jadi yang ini. Jadi yang hasil yang ini tuh ke sini. Ya. Oke. Ini tadi determinannya nggak boleh sama dengan 0 ya, karena dia harus dapat dibalik ya, punya inverse. Dan berarti dia non singular ya. Jadi ini non singular ya, atau invertible ya. Invertible. Atau dapat dibalik. Oke, nah ini sama ya bentuknya AT X0, kemudian ini B, bolehlah kebalik ininya ya, posisinya ditambah B I min A inverse ya. Oke, keberadaan dan ketunggalan SSE, nah kita tadi kan punya sistemnya XT plus 1 sama dengan A XT plus B ya. Nah, ini kita jadikan bar, baik yang XT plus 1 ataupun yang XT, berarti tinggal AX bar ditambah B. Maka kita akan punya X barnya, ini pindah ruas saja. X bar I min A sama dengan
B. Ya, sehingga X barnya sama dengan ini ya, B. Nah, kalau biasanya kan gini kan, kalau dalam hitungan biasa, I min A. Tapi karena dia matriks ya, jadi nggak bisa kita nyatakan seperti ini, sehingga kita nyatakannya pakai inverse. Ya, jadi kalau yang ini kita pindah ruas jadinya inverse ya, ini nggak bisa. Cuman ya untuk memudahkan boleh, ya, tapi ya secara aturan itu kurang benar gitu ya, jadi karena dia matrik. Oke, jadi tadi X barnya sama dengan ini ya, B dikali I min A inverse. Oke, dengan tadi ya determinannya nggak boleh sama dengan 0 karena dia matriks non singular. Ya. Nah, ini hanya syaratnya aja ya. Tadi syaratnya udah kita ceritakan berulang-ulang. Dia syaratnya determinannya nggak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang arah xt atau state variable terhadap waktu ya. Karena ini setiap variabel dia bergantung terhadap waktu. Maka kita akan nyatakan nih yang sistem tadi. Ya. Kalau kita pakai yang dari sini, ya, ini sebetulnya tadi ini X bar, yang ini X bar, betul ya? Nah, tadi X barnya ini kan? Oke, sehingga yang ini bisa kita langsung nyatakan seperti ini sistemnya. Ya, AT dikali X0 min X bar ditambah X bar. Nah, ada dua kondisi di sini. Yang pertama, matriks A-nya dia langsung matriks diagonal. Ya, jadi cuma diagonalnya aja yang ada isinya. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka ini tidak ada keterkaitannya antara state variable yang satu dengan yang lain. Ya, atau kita sebut dengan coupled system. Coupled system. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kondisi 2, matriks A-nya bukan matriks diagonal. Nah, berarti ada keterkaitan antara state variable yang satu dengan yang lainnya yang berbeda, sehingga harus dianalisis. Yang pertama, analisisnya kita lakukan dengan sistem yang satu dimensi. Ya. Yang kedua, kita atur dengan bentuk normal matriks Jordan. Ya, nanti akan disampaikan lebih detail di slide selanjutnya dan di pertemuan berikutnya ya. Nah, tapi akan kita perkenalkan dulu. Nah, yang pertama, karena tadi kita akan membuat dia normal ya oleh matriks Jordan, maka akan merubah si state variable yang asalnya xt menjadi yt. Dan kita akan perlukan matriks transformasi yang kita sebut sebagai Q. Ya, jadi kalau misalkan kalian pernah belajar sistem dinamik yang kontinu, di sini ada yang kita sebut sebagai bentuk kanonik. Nah, ya, cara kerjanya ini sama seperti bentuk kanonik. Jadi kita punya matriks transformasi. Ya, nah sehingga nanti bentuk sistemnya menjadi seperti ini. Ya, ini diambil saja. Ya, dengan state variabelnya bukan lagi xt, tapi dia YT, di mana YT plus 1 ini sama dengan DYT, dengan D-nya adalah matriks diagonal N kali N. Ya, dan ini adalah adanya di bentuk normal matriks Jordan, ya, si D ini. Nah, ini diambil saja persamaan 29 dan 210 ya. Nah, tadi udah kita ambil ya, dia seperti ini, YT plus 1-nya. Nah, kalau misalkan kita punya YT, ya, YT-nya juga diberikan D, T, Y0, maka dari yang tadi, dari yang 2.9, ya, kalau kita punya 0, berarti kan kita akan hasilkan X0 sama dengan Q Y0 tambah X bar, ya, sehingga Y0-nya berapa? Y0-nya yang kita punya adalah X0 min X bar dikali dengan
Q inverse. Betul ya? Oke, jadi yang ini yang X bar kita pindah ya ke ruas kiri, misalkannya kemudian dibagi dengan Q ya, atau karena Q ini matriks maka langsung Q-nya jadi Q inverse. Ya. Nah, ini ya, berarti tadi ini jika ini saat T sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga kita sudah punya Y0, kita juga punya tadi YT ya. Nah, dari sistem yang awal, XT-nya, awalnya kan kita punya Q, YT, plus X bar, betul ya? Nah, Q-nya kita nyatakan dia, maaf, bukan Q-nya, YT-nya kita nyatakan sebagai yang tadi, D pangkat T Y0 ya, dari yang sini. Kemudian ditambah X bar. Tapi Y0-nya sendiri bisa kita nyatakan. Berarti Q kali D pangkat T, Y0-nya tadi Q inverse kali X0 min X bar. Ya, ditambah dengan X bar. Ya, jadi yang tadi yang XT yang awal, yang dari sini kita ubah, kemudian ini yang XT yang terakhir, bentuknya seperti ini ya. Gitu, nanti akan kita gunakan untuk yang kita sebut sebagai uncoupled ya, atau di kondisi 2. Uncoupled system. Oke, baik. Nah, sekarang kalau misalkan sistemnya kita punya B sama dengan 0. Nah, ini sebetulnya terpisah dari yang bentuk normal Jordan tadi ya. Kita kembali lagi ke sistem awal yang kita punya XT-nya sama dengan A. T ini yang panjang, yang tadi AT kali X0 dikurangi B, terus yang ininya X bar, maaf, ininya kita buat panjang aja ya, supaya terlihat. Kalau B-nya 0, ini min B, kemudian B-nya tadi dikali 1 min A inverse ditambah B 1 min A inverse. Ya. Nah, kalau tadi kan ini langsung kita nyatakan bar ya. Yang ini langsung kita nyatakan X bar. Yang ini juga X bar. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ada B, misalkan kita pengen B sama dengan 0, berarti ya udah kita buka aja bentuknya kayak gini. Ini misalkan B-nya 0, yang di sini juga B-nya 0. Maka sistem yang kita punya jadinya XT plus 1 sama dengan AXT. Ya, gitu. Dengan solusinya sama dengan tadi asalnya. Oke, sistemnya kita tulis dulu lah. XT plus 1 sama dengan tadi kan AXT plus B ya. Ini B-nya 0, berarti jadi kayak gini. Dan solusinya berarti tinggal XT sama dengan A pangkat T kali X0. Ya, dari sini kita diambil ini. Oke. Nah, ini contoh untuk yang uncoupled system. Tadi kebalik nggak ya? Oke, nanti saya koreksi ya kalau kebalik. Ini misalkan untuk sistem yang matriks A-nya diagonal. Ya, misalkan kita punya seperti ini.
ya. Dan matriks koefisiennya seperti ini. Nah, sehingga kita akan dapatkan X10, X20 untuk inisial kondisinya, ya. Nah, kalau misalkan kita nyatakan menjadi matriks yang ini, ya, maka X1T dan X2T ini matriksnya seperti ini, ya. Langsung ini A-nya, pangkat T 2T, kemudian 0,5T, dan ininya X10, X20. Ya. Nah, sekarang berarti kita punya sistem seperti ini. Dan ini satu-satunya SSE yang kita punya yaitu 0,0. Kenapa? Karena kan ini berarti X bar atau X1 bar sama dengan 2T X1 bar, ya, dan X2 bar sama dengan 0,5 kali T X2 bar. Ya, sehingga satu-satunya yang memenuhi kalau misalkan X1 bar dan X2 barnya 0,0. Ya. Nah, untuk X2 bar, ya, untuk X2 bar dia akan menuju 0. Ya, kalau T-nya kita nyatakan menuju tahingga. Ya, jadi kalau misalkan ini kita limitkan si T-nya, dia pasti menuju 0. Ya, jadi setengah di pangkat 1, setengah pangkat 2, setengah pangkat 3, berapapun misalkan ininya, pasti berapapun X20-nya pasti dia akan menuju 0. Berarti menuju ke ini, ya, ke yang SSE yang ini. Ya, walaupun misalkan kita ini analisis nih, ya, kalau X2-nya positif dia tetap menuju 0, tapi menuju 0-nya dari arah kanan. Ya, sedangkan kalau X0-nya kurang dari X20-nya kurang dari 0, dia tetap akan menuju 0 tapi dari arah kiri. Ya. Gitu, ya. Atau ini boleh kanan juga boleh atas, ya, tergantung nanti kita menggambar sumbunya seperti apa. Ini boleh dari arah bawah. Ya. Nah, tapi kalau misalkan X1T, ini karena sistemnya tadi yang ininya 2, ya, bukan 0, gitu. Maka dia akan terus melajunya ke plus minus yang ini, ya. Kalau kita limitkan, ini akan ke plus minus tahingga. Ya. Nah, tergantung si X1 barnya. Kalau misalkan X10-nya kurang dari 0, ya. Yang di sini X10-nya kurang dari 0, maka dia akan menuju min tahingga. Ya, yang ini. Tapi kalau misalkan X10-nya lebih dari 0 atau positif, dia akan menuju plus tahingga. Ya, dan satu-satunya kalau dia mau menuju 0 gimana? Ya udah, berarti X1 barnya harus yang 0. Ya, gitu. Jadi dia karena yang satu kan menuju plus tahingga, yang satunya lagi menuju min tahingga, kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin konvergen ke 0. Ya udah, berarti satu-satunya dia memang harus di sini. Ya, X10-nya sama dengan harus 0. Ya, secara grafik ini tadi simpulan, ya, sama aja dengan yang sebelumnya. Secara grafik kalau saya nyatakan yang horizontalnya X1T, kemudian yang vertikalnya X2T, maka yang tadi yang X1T dia saling menjauh, ya. Yang satu ke plus tahingga menujunya, yang satu lagi ke minus tahingga. Sedangkan yang tadi X2T dia menuju ke 0 dari atas dan menuju ke 0 juga dari bawah. Nah, maka kalau kita gambarkan ikuti arah panahnya atau medan arahnya, ya, ini membentuk saddle, ya, membentuk uncoupled system saddle, ya. Oke, saya koreksi tadi yang diagonal itu uncoupled, yang ini coupled, ya.
ini coupled, dan yang tadi ini harusnya uncoupled. Oke. Dah ya. Oke, yang tadi ya, yang ini udah kita berikan contoh ya untuk matriks A-nya matriks diagonal. Ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami gitu ya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh kita akan buka diskusi ya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.